Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to me, Aji Santoso. For this meeting, you will learn about offering help. Offering help. Offering help dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai penawaran bantuan. Penawaran bantuan. Coba kita bahas apa itu penawaran bantuan dalam bahasa Inggris. When you want to help someone, how do you make your offer in English? Ketika kalian menginginkan atau ingin membantu seseorang, bagaimana caranya kalian itu menawarkan bantuan itu ke dalam bahasa Inggris? It is common for English speakers. Hal ini menjadi suatu yang umum atau biasa bagi pembicara bahasa Inggris to make helping offers, untuk membuat penawaran bantuan in a conversation, dalam sebuah percakapan, in order to be polite and helpful, supaya terkesan sopan dan penuh dengan bantuan, In this lesson, you will learn some useful expressions that you can use to offer help. Nah, dalam materi ini kalian akan belajar tentang beberapa beberapa ungkapan yang berguna yang bisa kalian gunakan untuk menawarkan sebuah bantuan, Okay. For this material, you will have or you will know some ways to offer help to others, Dalam materi ini kalian akan belajar tentang beberapa cara dalam bahasa Inggris ketika kita akan menawarkan sebuah bantuan kepada orang lain, Okay, for the first one is about that is can I, Can I, Can itu artinya bisa, I artinya saya. Bisakah saya bla bla bla. For examples, can I help you? Bisakah saya membantu Anda? Ini adalah ungkapan yang paling umum. This is the common expressions in offering help, Ungkapan yang paling umum digunakan dalam menawarkan sebuah bantuan. Okay, the other example, can I get you some juice? Bisakah saya memberimu jus, es jus. Okay. The other example, can I bring your book? Bisakah saya membawa buku Anda atau buku kamu? Okay. Bentar. Okay, that's all about can I, Jadi cara yang pertama yang bisa kalian gunakan adalah menggunakan kata can I diikuti dengan bantuan atau penawaran bantuan yang ingin kalian sampaikan kepada orang lain. Okay. Next, for the next part or the next way, by shall I, Shall I atau shall I. Nah, shall ini masuknya ke dalam modal verb sama dengan can sebenarnya. Mungkin Ananda kelas 12 sudah pernah belajar tentang modal verb. Modal verb itu beberapa contohnya di sini ada can, could, terus ada juga shall di sini, shall, should. Nah, can, could, shall, should. Nah, ini sebenarnya bisa digunakan dalam ungkapan menawarkan sebuah bantuan, Sedikit informasi saja, just for your information. Okay. The examples. Shall I help you with your project? Maknanya,
Nah, di sini kalau shall sebenarnya secara terminologi ya, secara bahasa sebenarnya bermakna harus atau seharusnya. Shall, should ya. Nah, ini kalau kita terjemahkan ya sebenarnya sama bisakah atau haruskah atau bolehkah ya. Shall I help you with your project? Bisakah saya membantu kamu dengan project ini, dengan project kamu itu? Oke. Terus, shall I bring your laptop to the office? Bisakah saya atau bolehkah saya membawa laptop Anda atau laptop kamu ke kantor itu? Oke, and then shall I get you another drink? Bolehkah saya memberimu minuman yang lain? Ya bahasanya mau minum lagi nggak? Gitu ya. Dalam bahasa bahasa apa sih bahasa luasnya kayak gitu. Mau minum lagi nggak? Mungkin seperti itu. Oke. The next part, would you? Would you? Ya, would you? For the examples, would you like to drink some coffee? Ya, maukah kamu untuk minum kopi? Ya. Would you like another piece of cake? Maukah kamu kue yang lain? Ya, bahasanya mau kue lagi nggak? Oke, gitu ya. Oke. And then, do you? Do you? Ya. For examples, do you need something from the store? Apakah kamu membutuhkan sesuatu dari toko ini? Gitu ya. Ya, bahasanya mungkin ini dilakukan oleh seorang penjaga ya, the waitress of a store ya. Seorang pegawai toko. Biasanya cara menawarkan bantuannya semacam ini ya. Do you need something from the store? Ya. Jadi kalau kalian jadi misal menjadi pegawai di sebuah toko, kalau ada bule, ya penawarannya semacam ini. Do you need something from the store? Ya. And then, do you want me to go through your files before you submit? Oke, nah di situ ada kata go through, ya, go through. Go through itu maknanya, nah dua kata ini kalau kita terjemahkan secara kata per kata word by word, artinya go itu artinya pergi, through itu artinya melewati. Kalau kita sambungkan go through dan terjemahkan dengan kata per kata, maknanya menjadi pergi melewati. Nah, padahal maknanya bukan seperti itu. Go through itu artinya maknanya bisa memeriksa. Ya, entah itu memeriksa sesuatu, misalnya di situ memeriksa file di situ ya dalam kalimat ini, atau bisa juga maknanya memeriksa, ya pokoknya memeriksa gitu ya, memeriksa sesuatu lah ya. Jadi maknanya di situ, do you want me to go through? Maukah kamu saya untuk memeriksa your files before you submit ya. File-file kamu sebelum kamu mengumpulkannya ya. Oke. Oke, nah di sini ada tambahan ilmu tentang phrasal verb. Nah, salah satunya tadi yang saya katakan adalah go through ya. Phrasal verb itu adalah kata kerja frasa, kata kerja yang dihasilkan dari kata kerja tertentu dan diikuti dengan diikuti dengan preposisi atau konjungsi tertentu. Misalnya tadi go through. Nah, umumnya yang namanya phrasal verb itu maknanya akan berubah dari kata-kata atau makna yang aslinya. Misalnya, kalian mungkin sering mendengarkan kata give up, ya. Give up. Give itu artinya memberi, up itu artinya atas, bagian atas atau menaikkan gitu ya. Tetapi ketika kita menyandingkan dua kata itu, give sama up, maknanya bukan menjadi memberi atas atau memberi ke atas, tetapi maknanya menjadi menyerah ya. Nah, itu salah satu bagian kecil atau contoh dari yang namanya phrasal verb. Give itu kata kerja, up itu sebagai conjunction. Bukan conjunction, preposition ya.
The other example, contoh yang lain misalnya ada kata go on. Go itu artinya pergi, on itu bisa bermakna menyala atau hidup. Tetapi ketika dua kata itu disandingkan, jadi go on maknanya bukan pergi menyala atau pergi hidup, tetapi maknanya berubah menjadi melanjutkan, to continue. Ya, go on, go on learning, go on studying, go on riding misalnya, lanjutkan. Ya, go on itu artinya melanjutkan. Contoh yang lainnya banyak sekali sebenarnya. Ada go on, get up, go up. Ada look for, ya, look for yang sering kita gunakan itu juga masuk ke dalam phrasal verb. Ya, look for itu artinya mencari. Oke. Oke, the other examples. I'll be glad to help. I'd be glad to help. Ya, glad itu maknanya senang atau bahagia, gembira. I'd be glad to help. Saya merasa senang untuk membantu bla 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 gitu ya. For example, I'd be glad to design your wedding dress for you. Ya, saya merasa bahagia untuk mendesain atau ya mendesain your wedding dress, gaun pengantinmu atau pakaian pengantinmu untuk kamu. Ya, oke. And then the other examples. I'd be glad to cook for you. Saya merasa senang memasak untukmu, ya, memasak sesuatu untukmu. Oke. Oke, the next part is about responding to offers. Jadi selanjutnya adalah respon dari penawaran itu. Respon dari penawaran itu ada dua macam. Yang pertama adalah accepting. The second one is refusing or declining, ya. Jadi ketika kita menawarkan bantuan, tidak melulu orang itu pasti akan meresponnya dengan accepting, tapi juga ada yang mungkin menolak, ya. Oke. Oke, for accepting the way is are yes please, I'd like to. Ya, silakan. I'd like to. Saya mau, ya. Yes please, I'd love to. Nah itu maknanya sama. I'd like to and I'd love to. Maknanya saya mau. Oke. And then if you wouldn't mind. If you wouldn't mind. If you wouldn't mind itu maknanya jika kamu tidak keberatan. Ya. Jadi wouldn't mind itu maknanya if you wouldn't mind, ya boleh silakan jika kamu tidak keberatan. Oke. Thank you. That would be great. Ya, terima kasih. Ya, intinya hal itu sangat luar biasa. Menerima ya, accepting. And then the second response is refusing or declining. Menolak ya. Okay, but you have to use polite manner ya, harus menggunakan cara yang sopan atau yang baik ketika kita mau menolak penawaran bantuan dari seseorang ya. It's okay, I can do it myself. Tidak masalah atau tidak apa-apa. I can do it myself. Saya bisa melakukannya sendiri. Don't worry, I'll do it ya. Tidak perlu khawatir, saya akan melakukannya. No, thank you. Ya, jadi those are the way if you want to refuse or decline some offer from others. Ya, you have to use polite way. Harus menggunakan cara-cara yang sopan. Oke. Okay, this is the example of conversation. I just want to read this conversation just one time, yeah, for you. Please listening carefully. There is a conversation between Frank and Cynthia at the receptionist. Yeah. Okay. Good morning, madam. Can I help you? Good morning. Can I see the manager?
I'm sorry, he's in a conference at the moment. Oh well, never mind. Would you like me to make an appointment for you tomorrow? Oh, yes, please. For 11 a.m. Just a minute. I'm sorry, he has another meeting at 11 a.m. Will 2 p.m. in the afternoon be alright? No, thank you. I'll meet him at his residence tonight. It's something urgent. Would you like me to tell him anything? Thanks. You could tell him that Mrs. Cynthia was here. I will tell him. Thank you. Ya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan artinya. Saya rasa kalian sudah paham lah. Mungkin hanya saya akan memberikan beberapa the list of vocabularies, mungkin kosakata ya, beberapa kosakata yang kalian tidak ketahui ya. Oke, di situ ada kata madam ya. Madam itu biasanya digunakan juga dalam bahasa Inggris. Selain madam itu kalian bisa menggunakan kata ma'am, M-A ya, M-A terus ada tanda petik terus A sama M, ma'am gitu ya. Cara bacanya ma'am atau madam. Ungkapan madam atau ma'am ini digunakan untuk menyapa orang yang baru kita temui atau orang asing, orang lain yang tidak kita kenal ya. Bisa kita gunakan dengan kata atau sapaan ma'am or madam ya. Good morning madam, can I help you? Atau good morning ma'am, can I help you? Nah, beda konteksnya dengan mom. M-O-M. Mom itu sapaan untuk ibu kandung ya. Jadi kalau kalian mengatakan atau menyapa seorang dengan ungkapan mom, M-O-M itu artinya dia itu adalah ibu kandung kamu ya. So it is totally different. Oke, di situ terus ada kata apa ya kira-kira yang nggak kalian ketahui. Nah, di situ ada kata appointment ya. Appointment itu artinya perjanjian, janjian gitu ya. Ya, jadi kalau kalian mau ketemuan dengan seorang, you have to make an appointment, harus membuat sebuah janjian atau perjanjian mau ketemu. Oke, gitu ya. And then oh yes please for 11 a.m. AM. Ada AM, ada PM. Saya rasa mungkin masih banyak yang nggak tahu AM itu singkatan dari apa sama PM ya. AM itu singkatan dari kata antemeridium. Ya. Kalau PM itu singkatan dari post meridium. Maknanya apa? Antemeridium itu maknanya adalah, ada yang tahu? Oke, jadi antemeridium itu waktu yang digunakan sebelum siang, before noon, ya. Jadi kalau kalian mengatakan menunjukkan waktu di mana jam itu adalah jam 12 malam atau jam 12 malam lebih 1 menit sampai jam 12 siang atau jam 11.59 siang ya. Jadi kondisinya adalah dini hari sampai siang hari, tengah hari itu kalian gunakan AM. Nah, sebaliknya kalau kalian sudah masuk waktu jam 12 lebih, jam 12 siang sampai jam 11.59 malam, nah kalian harus menggunakan PM ya. Itu tata cara aturan dalam penggunaan AM dan PM. Oke. What else? Apa lagi? Ya, saya kira residence ya. Residence itu maknanya adalah tempat tinggal ya. Tempat tinggal. I'll meet him at his residence tonight. Saya akan menemuinya di rumahnya malam ini atau di tempat tinggalnya malam ini. It's something urgent. Ini adalah sesuatu yang
darurat atau urgent. Oke, saya rasa cukup ya. Semuanya saya rasa udah tahu semua itu maknanya apa semua. For this meeting, I think there is no assignment or task. Tidak ada tugas karena minggu kemarin sudah ada tugas. But for the previous meeting, just some students that have submitted the task or assignment. So for you who haven't submitted the task or assignment, please submit the task to my email ya. Silakan yang belum mengumpulkan tugas, tolong kumpulkan tugasnya, kirim di email saya, email yang sudah saya share ke wali kelas kalian masing-masing. Gitu ya. I think that's enough. Thank you for attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.